Salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan risalah dengan keringat dan darah kepada semua manusia. Diteruskan oleh para sahabat, kalangan tabi'in, ulama salaf dan ulama kholaf, dan akhirnya sampai kepada kita di zaman sekarang. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir guru kita Al Ustadz Aminul Baiz bersama kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa kabar, Waalaikumsalam. Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami baik, Pak Dokter. Gimana kabarnya, Pak Dokter? Izin Pak Ustadz, saya Jeffrey yang diberi amanah untuk mendampingi sebagai moderator kajian pagi hari ini. Masya Allah, barakallah fiik. Jazakallah khairan Wa untuk waktunya di jazakumullah. pagi ini, Pak Ustadz. Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya dimulai kajian ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, tema kita kali ini adalah tentang bahaya riba. Ini merupakan hal yang harus kita pelajari dengan seksama, karena hal ini cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagi peserta kajian diharapkan untuk mendengar dengan seksama nasihat dari Ustadz dengan tetap menjaga adab terhadap guru. Peserta dimohon untuk mematikan fitur audio atau suara saat penyampaian kajian oleh Ustadz. Khusus bagi peserta akhwat atau ibu-ibu untuk mematikan fitur videonya. Yang ketiga, diharapkan bagi jamaah agar mengikat ilmu yang disampaikan dengan mencatat hal penting dari tausiah Ustadz. Yang keempat, jamaah diperkenankan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat yang insya Allah akan ditanyakan kepada Ustadz pada saat sesi tanya jawab. Demikian saya sampaikan kepada Al Ustadz, kami persilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan tema kajian kita yaitu tentang bahaya riba, termasuk di antara tema yang cukup sering kami angkat baik melalui media ANB Channel maupun melalui media yang lainnya. Karena itu barangkali apa yang nanti kami sampaikan bukan hal yang baru bagi para jamaah, karena sudah berkali-kali mungkin kita mendengar kajian seputar masalah bahaya riba. Sehingga nanti saya akan menyampaikan sedikit muqaddimah dan kemudian kita akan sambung dengan diskusi seputar masalah transaksi riba, baik di dunia kedokteran, di dunia rumah sakit, maupun di dunia umum secara luas. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon kepada host untuk menjadikan akun saya sebagai co-host yang raise hand. Yang raise hand minta tolong dijadikan sebagai co-host. Sudah. Ada satu buku yang pernah kami tulis. Buku itu berjudul Ada Apa Dengan Riba. Dan di buku itu kita membahas seluk-beluk riba. Dari mulai kajian riba dari sisi fikih, kemudian membahas tentang masalah teori keuangan dan hubungannya dengan transaksi riba, termasuk juga menyinggung sedikit tentang masalah dunia perbankan. Dan di antara tema yang kami angkat di buku itu, buku Ada Apa Dengan Riba, adalah hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Hukuman bagi pelaku riba di 5 fase kehidupan manusia. Baik, kita sebutkan beberapa dalil yang menyebutkan hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia.
Pertama, hukuman ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwa hartanya akan dibinasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Tayyib. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Riba dengan sedekah itu secara prinsip dia berkebalikan. Riba itu menambah harta dari sisi fisik. Ada orang misalnya memberi utang 1 juta dan dia meminta nanti dikembalikan sebanyak 1.100.000. Berarti secara fisik materi seharusnya bertambah. Sebaliknya sedekah. Sedekah itu secara fisik dia mengurangi harta. Ada kegiatan sosial, lalu Anda mengeluarkan uang pribadi Anda. Yang asalnya 1 juta, Anda keluarkan 100.000. Sehingga berkurang secara fisik, jadinya 900.000. Namun, bedakan antara fisik dengan hasil. Karena hidup ini tidak berada di tangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengaturnya sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa riba akan dibinasakan oleh Allah. Sehingga hasil akhirnya akan hilang. Sementara sedekah akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan semakin menambah harta yang dimiliki oleh seseorang. Apa makna Allah Ta'ala menambah riba? Baik. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, annahu yamhaqur riba. Bahwa Allah Ta'ala membinasakan riba, itu memiliki 2 makna. Ay yudhibahu. Allah akan hilangkan riba itu. Imma bi ay yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bisa maknanya Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga dia sudah tidak lagi memiliki harta. Hartanya dari hasil riba hilang. Mudah bagi Allah Ta'ala. Bisa jadi dia berhasil mengumpulkan sekian rumah, sekian mobil, sekian villa, atau dia punya banyak tabungan, tapi ludes dalam waktu sekejap. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan hal itu. Bisa saja orang mengalami kebakaran misalnya. Atau dia mengalami kecelakaan sehingga mobilnya banyak yang rusak. Atau terjadi musibah, bencana alam sehingga seluruh hartanya hilang. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghilangkan harta sang hamba. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, au yahrimahu barakata malihi. Atau Allah haramkan dia untuk bisa mendapatkan keberkahan hartanya. Allah haramkan dalam arti Allah cegah dia sehingga dia tidak bisa mendapatkan keberkahan dari hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Hartanya banyak tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Ada pak orang seperti itu? Banyak sekali kita jumpai orang yang penyakitnya demikian. Sehingga di sini dia mendapatkan hukuman di dunia, wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah, dan nanti dia juga akan mendapatkan hukuman di hari kiamat. Dan kita bisa saksikan ini di kehidupan nyata. Ada sebagian orang yang dia mendapatkan harta yang cukup banyak dari hasil riba. Dia mendapatkan harta yang berlimpah dari hasil riba. Tapi kemudian dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya Pak, dia punya A, punya B, punya C, uangnya banyak. Tapi badannya sakit-sakitan. Kita bisa melihat ya, sederhananya saja, orang yang sedang isoman ketika berada di rumah karena COVID, kadang efek sampingnya nggak doyan makan. Kalau malam nggak bisa tidur. Badan terasa lemes terus, dia nggak bisa banyak beraktivitas. Kadang bercampur dengan batuk. Belum lagi ditambah adanya komorbid penyakit yang lain sehingga dia perlu waspada. Akhirnya gimana? Tabungan yang jumlahnya banyak. Kamu mau beli apa? Mau beli sate? Nggak doyan. Mau beli soto? Apalagi dia merasa enak. Kamu mau makan apa?
Sebutkan makanan yang paling kau sukai. Dihadirkan makanan yang paling disukainya, ternyata dia nggak doyan. Harta ada di hadapannya, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Ini mobil mewah banyak. Mana yang bisa kau nikmati? Nggak boleh jalan-jalan. Dia sedang isoman. Kemudian dalam satu rumah, yang sakit, dia seorang. Keluarga yang lain dalam kondisi sehat. Dia hanya bisa masuk di dalam kamar. Nggak bisa berinteraksi dengan yang lain. Bisa jadi dia punya banyak rumah, tapi yang dia nikmati hanya sebidang kamar. Yang luasnya 3x3 atau 3x4. Hanya seluas itu yang bisa dia manfaatkan. Terus gimana? Itulah contoh Allah mencabut keberkahan dari harta yang dia punya. Belum lagi kalau dia sudah masuk rumah sakit. Masya Allah. Apa nikmatnya ketika orang jadi sakit, kemudian dia berbaring, lalu semuanya serba pakai selang. Di sini selang, di sana selang, selang-selang. Untuk bisa menghirup udara segar. Tanpa harus selang. Orang yang sehat. Begitu sakit, semuanya serba selang. Tidak ada yang bisa dia nikmati dari kehidupan dunia ini selain kenikmatan batin, kalau dia masih punya kenikmatan batin. Maka orang yang tidak punya kedekatan dengan Allah dalam situasi genting seperti ini, dia tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan apapun. Sementara orang yang punya kedekatan dengan Allah dalam situasi sakit, dalam situasi genting, dia punya iman. Dia kemudian karena imannya itu dia bersabar. Dia bertawakal. Karena imannya dia bergantung. Ada ta'alluqul qalbi, hatinya begitu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Karena dia punya iman. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Baik, kembali kepada tadi. Sehingga orang ini memiliki harta yang banyak, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Dan itu ma'ruf, umum terjadi di masyarakat, terutama bagi mereka yang penuh banyak pantangan, yang penuh dengan banyak pantangan. Ini pantangan, ini pantangan, ini pantangan. Ada satu cerita, yang cerita ini saya dapatkan dari seorang kawan dan kejadiannya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi tersebutlah seorang yang sangat kaya. Dia punya banyak rumah, punya banyak mobil, dan punya banyak perusahaan keuangan. Namun orang ini di hari tuanya itu nggak mau pakai baju. Jadi terasa kepanasan terus. Setiap kali dikasih baju, dibuka. Setiap kali pakai kaos, dibuka. Nggak mau pakai baju. Dan dia suka keluar rumah. Jalan-jalan keliling gitu ya. Sambil teriak-teriak. Wah, omahku sakmene, mobilku sakmene, rumah saya sekian, mobil saya sekian. Dan dia nggak pakai baju. Ya tentu saja keluarganya merasa sedih dan akhirnya menjaga orang ini. Sehingga kalau dia keluar tanpa baju dikejar sama anaknya, lalu dibawa pulang. Malu sama tetangga, malu sama masyarakat. Apa sih pendapatan orang ini? Ternyata dia punya BPR. Dia punya banyak BPR. Di pasar ini BPR, di pasar ini BPR. Baik. Tadi dia bilang punya sekian rumah, punya sekian mobil. Tentu untuk beli baju, cukup nggak duitnya? Wah, sisa-sisa. Bisa jadi baju dia satu lemari. Tapi Masya Allah, pakai baju saja dia nggak mau. Terasa kepanasan. Ada nggak harta dia yang dia nikmati? Tidak ada. Bahkan dia nggak suka di dalam rumah. Berarti dia punya rumah tidak dia nikmati. Nggak suka dia di dalam rumah. Dia tidak naik kendaraan, dia suka jalan-jalan keliling. Itu contoh real di mana ada orang yang diazab oleh Allah di dunia, hartanya banyak, fala yantafi'u bihi, tapi dia nggak bisa memanfaatkan jamaah. Buat apa dia kumpulin? Tapi nggak bisa dia nikmati. Makanya aneh kalau ada orang yang ngumpulin banyak, kumpul, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Ya. Tanah, beli. Terus diapain? Biarin aja. Nanti beli tanah lagi, biarin aja.
Orang ini akan kebebanan dengan pikiran ya. Punya tanah, punya kan kebebanan ya. Beban dari sisi mana? Pajak, pajak, pajak. Belum lagi kebebanan yang lain. Misalnya apa? Nanti kalau ada orang yang macam-macam dengan tanah itu, dia sakit hati. Loh, itu kok tiba-tiba bangun di situ? Pan itu kan tanah saya. Akhirnya berantem sama orang itu. Dan semakin banyak properti yang dia punya potensi untuk banyak berantem. Makanya ketika orang misalnya, sederhana saja, dia punya satu garasi, muat satu mobil, dia beli mobil yang cukup mewah. Anggap untuk bisa muat satu garasi ini, dia beli Alphard. Alphard bisa masuk. Lalu butuh mobil yang lebih kecil, dia beli yang lebih kecil. Misalnya apa? Dia beli Innova misalnya, lebih kecil. Terus anaknya butuh, belikan yang lebih kecil lagi, Honda Brio. Akhirnya gimana? Nggak muat tempat parkirnya. Dia parkir di sela-sela tanah milik tetangganya dan seterusnya. Kepikiran, hujan kepikiran. Nanti kalau ada yang jalan nyerempet kepikiran. Kepikiran terus. Makanya betul apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika beliau ditanya oleh Kumail bin Ziyad, apa perbedaan antara ilmu dan harta? Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka. Kalau ilmu itu akan menjagamu. Wal malu anta tahrusuhu. Sedangkan harta, kamu yang harus menjaganya. Kita punya apa misalnya? Punya HP. Kita jaga nggak ini? Kita jaga. Kalau enggak, hilang dia. Atau rusak. Kita punya media yang lain. Kita jaga. Kalau enggak, rusak atau hilang. Sehingga harta itu akan dijaga oleh manusia. Meskipun di saat yang sama dia juga dapat manfaat darinya. Baik. Dan apa yang disampaikan dalam ayat ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Jika ada orang yang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung akhir dari kehidupannya adalah dia akan jadi miskin. Waliyadzubillah. Makanya bahaya besar orang yang mengumpulkan harta dari hasil riba, karena di fase yang pertama Allah akan binasakan harta itu, meskipun bisa jadi ya dia memilikinya, tapi dalam bentuk Allah jadikan dia tidak bisa memanfaatkannya. Selanjutnya, hukuman di fase yang kedua. Setelah orang itu mati, maka dia akan dimakamkan. Dan ini bukan yang terakhir. Ini baru tahap awal. Inilah masuk kehidupan fase yang kedua, yaitu di alam kubur. Dia akan mendapatkan hukuman berupa berenang di sungai darah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana beliau pernah menceritakan tentang mimpi beliau. Dan kita tahu bahwasanya mimpi Nabi SAW itu wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa ya. Kalau mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi Nabi yang statusnya sebagai wahyu. Nah, Nabi SAW dalam mimpinya, beliau pernah mengatakan, Ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yaday hijarah. Kemudian kami mendatangi sebuah sungai yang airnya itu darah, sungai darah. Ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan. Dan satu orang lagi berada di tengah sungai sambil berenang. Fa'aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Kemudian orang yang berada di sungai tadi mau menepi. Setiap kali dia mau keluar dari sungai, dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Sampai batu itu masuk ke arah mulutnya.
Kita bisa bayangin ya, dilempar kena pundak saja sudah sakit. Dilempar kena dada sakit. Kena punggung sakit. Apalagi ketika lemparan itu kena muka. Lebih sakit. Apalagi ketika lemparan itu diarahkan ke mulut, jauh lebih sakit. Dan lemparan itu diarahkan ke mulut, dilemparkan ke mulut. Faraddahu haitsu kana. Akhirnya orang itu pun balik lagi ke tengah. Ke tempat semula. Sehingga dia nggak berani menepi karena dilemparin tadi, balik lagi ke tengah. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Maka setiap kali dia mau keluar dari sungai, dilempari, lalu dia pun balik ke tengah dan begitu seterusnya. Illa ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah orang seperti ini? Lalu malaikat memberikan jawaban, itu adalah pemakan riba. Dan para ulama memahami hadis ini, beliau bercerita tentang azab kubur. Sehingga salah satu di antara bentuk azab kubur adalah berenang di sungai darah bagi pemakan riba. Waliyatubillah. Nah, wah terus gimana Pak? Kuburan kan kering kerontang kayak gitu kok tiba-tiba ada orang berenang di sungai darah. Ya tentu saja bayangannya jangan demikian. Apa yang kita lihat itu kuburan. Sedangkan hadis ini membahas alam kubur. Itu dua hal yang beda. Ada kuburan, ada alam kubur. Nah, yang terjadi di situ ada hukuman. Kemudian di situ ada nikmat bagi mereka yang soleh. Itu adalah alam kubur. Ditanya oleh oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kadang kuburan itu disempitkan, kadang diluaskan sejauh mata memandang. Itu berbicara alam kubur. Sementara yang kita lihat itu kuburan. Dan kuburan itu bukan alam kubur. Itu tempat di mana kita memakamkan orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian orang yang diwafatkan oleh Allah, yang dimatikan oleh Allah, fa'aqbarahu, maka Allah arahkan untuk dikuburkan. Dan itu hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para manusia, di mana mayit ketika mati itu dikuburkan. Dan itu sesuai fitrah. Coba ada yang dibakar, ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang dibuang ke sungai. Andaikan syariat mengajarkan demikian, pasti akan banyak orang yang murtad mungkin. Masa Islam ngajari kayak gini? Islam nggak ngajari seperti itu. Sehingga Islam memuliakan manusia dengan cara ketika dia mati, dikuburkan. Itulah memuliakan manusia. Tsumma amatahu fa'aqbara. Maka mati kemudian dibakar. Ada yang ditaruh di bawah pohon, sampai kemudian jadi tengkorak-tengkoraknya kelihatan. Ada yang ditaruh di atas bukit, kemudian didudukkan, sampai kemudian mayatnya itu membusuk, lalu jadi tengkoraknya kelihatan. Ini malah menjijikkan. Ya. Dan itu tidak menghormati orang yang sudah mati. Itu lihat, dulu dia pejabat misalnya. Sekarang lihat mayatnya kayak gitu tuh, tuh lihat. Kira-kira keluarganya gimana? Akan merasa sedih. Loh, Bapak kok berubah jadi kayak gini? Padahal dulu Masya Allah cakep. Gagah. Dulu ini. Sekarang kok tiba-tiba jadi kayak gini? Emang mayat kalau dibiarkan seperti itu? Ya Anda lebih paham ya. Nah, syariat Islam memuliakan manusia di mana mayat itu dikubur. Bukan dibakar. Dikubur. Baik. Kembali ke sini. Dalam hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi penghuni kubur yang dia pernah memakan riba, maka dia akan dihukum dalam bentuk berenang di sungai darah. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia jadi rentenir, maka di akhirat, maka di alam kubur, rentenir penghisap lintah-lintah darat itu akan menjadi manusia yang
nantinya berenang di sungai darah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amal. Tayyib. Selanjutnya, yang ketiga. Di fase yang ketiga adalah fase hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Hari kebangkitan di mana ketika sangkakala itu ditiup, ya, maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ketika orang itu dibangkitkan, dia belum menjalani hisab karena baru saja dibangkitkan. Bagi orang yang akan menghadapi siksa yang besar di akhirat, mereka semakin ketakutan. Sampai mereka mengatakan, qalu man ba'athana mim marqadina hadza. Qalu man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, siapa yang menghidupkan kami? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang dulu dijanjikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan, para rasul yang mereka pernah menyampaikan kepada kami semua bahwa nanti akan ada akhirat. Sehingga orang kafir ketika dibangkitkan itu kaget loh. Sekarang kita sudah sampai di akhirat dan akan menjalani azab yang abadi. Waliyadzubillah. Dalam posisi yang tidak pernah akan merasakan kenikmatan sepeser pun. Dia akan menjadi azab yang abadi. Tayyib. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ini ada orang yang dibangkitkan oleh Allah tapi dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Artinya, qala Ibnu Katsir mengatakan, ay la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yakumul masru' hala sar'ihi. Maksudnya adalah mereka tidak bangun dari kuburannya kelak di hari kiamat kecuali seperti bangunnya orang yang ayanen. Orang yang ayanen. Saya pernah melihat sekali orang yang ayannya itu kumbat. Ayanannya kumat ya. Saat ayanannya kumat tuh Masya Allah, dia gulung-gulung di tanah. Wa takhabbutu syaitanu lahu, atau orang yang kerasukan setan. Seperti lihat video orang yang diruqyah itu ya, kerasukan setan, kemudian dia diruqyah. Kayak gimana gerakannya? Enggak teratur, enggak karuan. Wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkaran. Artinya dia berdiri dibangkitkan dalam kondisi enggak normal. Waqala Ibnu Abbas pernah menafsirkan ayat ini. Makna dibangkitkan dari alam kubur seperti orang gila. Seperti orang yang kerasukan. Akilur riba, para pemakan riba. Yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi gila. Yukhnaq yang tercekik. Orang gila yang tercekik. Gambarannya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas, dia sudah mendapatkan hukuman tepat setelah dibangkitkan. Padahal kita tahu ya, kalau kemudian orang itu baru dibangkitkan, belum dihisab. Hisabnya nanti setelah mahsyar. Tapi dia sudah mendapatkan hukuman. Sehingga dia jalannya tidak normal, ya, dia bangunnya tidak normal, karena telah dihukum oleh Allah Ta'ala, disebabkan karena dosanya makan riba. Waliyadzubillah. Dan memang ada beberapa orang yang dia dihukum oleh Allah sebelum dilakukan hisab. Seperti diantaranya adalah ini. Selanjutnya di padang mahsyar, Masya Allah, tempat di mana semua hamba berkumpul.
jin maupun manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, ramenya kayak apa? Wallahu alam, tidak ada yang tahu berapa jumlah manusia kecuali Allah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, ketika dikumpulkan di mahsyar, mereka ditantang perang. Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuqalu yaumal qiyamah li akili riba, khudh silahaka lil harbi. Kelak pada hari kiamat, pemakan riba akan diperintahkan kepada mereka. Khudh silahaka lil harbi. Ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Terus gimana Pak? Apa mungkin hamba berperang dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, Allah Azza wa Jalla? Ya, tentu saja kita tidak bayangin kayak gitu. Namun yang kita bayangkan adalah apa yang dibutuhkan oleh hamba ketika di yaumil qiyamah. Oh, hamba sangat butuh ampunan Allah, rahmat dari Allah. Kira-kira berapa persen orang yang nasibnya seperti ini akan mendapatkan rahmat Allah? Wallahu alam. Di saat semua orang butuh rahmat Allah, tapi ini ada orang yang justru dia ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Wa qala, dan ini ada keterangan dari Ibnu Abbas, faman kana muqiman 'ala riba la yanza'u anhu. Siapa yang tetap istiqomah melakukan transaksi riba, dia bertahan melakukan transaksi riba, la yanza'u anhu, dan dia tidak meninggalkannya, fahaqqun 'ala imamil muslimin ayyastatibahu, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk memaksanya bertobat. Fa in naza'a wa illa duriba unuquh. Kalau dia mau meninggalkan riba, maka dia dilepaskan. Kalau tidak, dipenggal lehernya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah ya. Loh kok bisa? Dia setelah dapat peringatan tetap bertahan. Kenapa harus dibunuh? Jawabannya begini ya. Orang kalau nantang dan yang ditantang itu punya kekuatan, maka akan dilawan oleh yang ditantang. Ya. Sehingga sampai dianggap, kalau di negara dianggap teroris. Nantang pemerintah, ini salah satu tanda teroris. Nah, kalau kemudian dia nantang, dan itu merupakan salah satu di antara tanda, dianggap sebagai tanda teroris, maka dia akan diperangi. Sehingga negara akan mengerahkan pasukannya, kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya, lawan orang ini sampai habis. Karena mereka teroris. Maka negara akan memberikan hukuman mati kepada mereka. Demikian pula ketika orang itu sudah diperingatkan jangan makan riba, tinggalkan sisa riba, karena Allah Ta'ala akan menantang perang mereka. Kok tetap dia nggak mau? Berarti siap menerima tantangan perang Allah. Maka dia mendapatkan hukuman mati karena seperti menantang penguasa. Ini berarti menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hukuman di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ancaman di akhirat. Ancaman ini terjadi ketika seorang hamba dia dosanya belum habis sampai hisab dilakukan. Karena itu Allah Ta'ala jelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah, dan Allah tidak mencintai seluruh orang kafir yang suka berdosa.
Kafir di sini adalah kafir karena menghalalkan riba dan berdosa karena dia makan riba. Tapi kalau tidak sampai menghalalkan, maka dia berdosa dan tidak sampai pada derajat kafir. Taib. Dan riba itu tidak hanya diharamkan dalam Islam, tapi juga diharamkan dalam agama-agama yang lain. Maksudnya adalah pendahulunya, generasi pendahulunya. Allah menceritakan tentang kondisi Yahudi. Allah berfirman, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Itu Yahudi. Tetap mengambil riba padahal sudah dilarang. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka suka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, Al-Mawardi mengatakan, menjelaskan ayat di atas, inna riba lam yahilla fis syariah qat. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam syariat sama sekali. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Yakni maksudnya adalah mereka sudah dilarang fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab sebelum Quran. Sehingga di Taurat dan Injil riba itu haram. Laqad harramallahu riba 'alal yahud. Allah haramkan riba bagi Yahudi. Wa hum ya'lamuna dzalik, dan mereka tahu itu. Wa yanhauna anhu fima bainahum. Tapi prakteknya adalah mereka tidak melakukan transaksi riba di antara sama mereka. Walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim. Tapi kalau sama yang lain boleh. Ini fikihnya Yahudi. Yahudi, utang Yahudi nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau penduduk Madinah atau orang Muslim utang Yahudi boleh ada tambahan. Sehingga mereka membolehkan riba jika prakteknya dilakukan dengan selain Yahudi. Kalau sesama Yahudi tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Nah, di sini ada satu potongan cerita ya, yang barangkali kita bisa jadikan pelajaran terkait masalah nurani. Jadi secara naluri manusia riba itu kejahatan. Dolim, tindakan dolim. Secara naluri manusia. Meskipun dia nggak punya agama. Seperti mencuri itu jahat. Meskipun dalam pandangan orang kafir. Korupsi itu jahat dalam pandangan orang kafir. Dalam pandangan Muslim dan kafir sama. Manusia sedunia tahu. Mencuri itu jahat, korupsi itu jahat, dan seterusnya. Baik. Nah, di sini ada satu cuplikan sejarah di masa jahiliyah. Sebelum Nabi SAW jadi Rasul. Diceritakan oleh Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Mahzun. Beliau mengatakan, pada saat pemugaran Ka'bah, Ka'bah pernah mengalami runtuh karena banjir, lalu dibangun ulang. Ya ma'syara Quraisyin, untuk bangun ulang mereka mengumpulkan dana, urunan. Lalu mereka kasih peringatan, wahai para Quraisy, la tadkhulu fi bunyaniha illa min kasbikum. La tadkhulu fi bunyaniha illa min kasbikum min kasbikum illa thayyibah. Janganlah la tudkhilu fi bunyaniha, janganlah kalian libatkan dana untuk pembangunan Ka'bah min kasbikum illa thayyibah, kecuali dari hasil yang halal pekerjaan kalian. Pokoknya wahai orang-orang Quraisy yang mau iuran untuk bangun Ka'bah, pastikan hartanya halal. Lalu disebutkan rinciannya, tidak boleh menggunakan mahar pelacur. Ada orang yang selingkuh dapat duit, maka tidak boleh dipakai untuk urunan Ka'bah. Tidak pula misalnya orang yang menyewakan budak perempuan, lalu budak itu dapat duit, tidak boleh dipakai untuk turut bangun Ka'bah. Maka Abu Wahab ini membatasi, pokoknya harus yang murni halal. Wala madlamatu ahadin minan nas, dan tidak boleh hasil kedzaliman siapapun. Nah, yang kita garis bawahi di sini, dari mana orang jahiliyah itu tahu bahwasanya riba itu dilarang, sehingga mereka menghindari untuk ikut nimbrung iuran dari hasil riba.
Wallahu alam, itulah naluri. Di mana beliau punya naluri bahwa riba itu kejahatan. Makanya beliau tidak mau. Makanya dia nggak mau, padahal dia dalam kondisi belum menjadi muslim. Karena Islam ketika itu belum datang. Nabi SAW masih di usia, kalau bicara masalah dagangan ya, sekitar usia 20-an, 25 tahun atau berapa gitu. Ketika Ka'bah mengalami penurunan, Ka'bah runtuh gara-gara banjir. Tayyib. Sehingga orang kafir sekalipun mereka itu sadar hasil transaksi riba itu termasuk di antara yang tidak boleh digabungkan dalam pembangunan Ka'bah. Akibatnya Ka'bah itu tidak bisa dibangun utuh. Namun dikasih tanda bahwasanya ini adalah wilayah Ka'bah, tapi tidak bisa ditinggikan. Dan itu disebut dengan Al-Hijr. Orang menyebutnya Hijr Ismail meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silahkan Pak Dr. Jeffrey. Baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk usianya. Mungkin Ustaz, kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab Ustaz. Pertanyaannya akan saya bacakan dari kolom chat dari satu persatu ya Pak Ustaz. Apakah boleh Pak Ustaz? Baik, silahkan nanti tolong dibacakan. Baik Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan pertama Pak. Jika dari pertanyaannya, jika kami melunasi hutang riba orang tua atau saudara, apakah diperbolehkan? Misalnya kredit rumah, kendaraan yang sudah menunggak atau jatuh tempo pada debt collector yang sudah menagih dan akan menyita rumah atau kendaraan tersebut. Apakah boleh? Baik. Yang kami pahami seperti ini ya. Jika Anda melunasi utang orang lain, bedakan antara membantu urusan utang bank. Di sini bank riba ya. Yang pertama bentuknya menyelesaikan. Ada orang punya masalah utang riba, lalu kita bantu menyelesaikan. Berarti ini sama dengan membantu dia untuk keluar dari jerat riba. Biar dia segera keluar dari transaksi riba. Insya Allah ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini kebaikan. Hal yang baik. Namun di situ ada satu hal yang perlu kita perjuangkan. Karena melunasi utang di bank itu kan rumusnya pokok plus riba. Nah, rumusnya begini, pokok plus riba. Nah, masalahnya di riba ini. Kalau membayar pokoknya saja, alhamdulillah ini termasuk di antara menolong orang. Tapi yang jadi masalah, Anda harus bayar riba. Nah ini terus bagaimana ini bayar ribanya ini? Padahal termasuk di antara dosa besar adalah memberi riba. Karena itu yang harus Anda perjuangkan adalah riba ini ditawar. Sehingga nanti jadinya 0. Bisa nggak Pak kayak gitu? Coba dulu ya. Coba dulu, diperjuangkan. Pokoknya saya hanya mau bayar sekian. Pokoknya berapa? Sekian. Baik, saya hanya mau bayar senilai pokok ini. Lebih dari itu saya tidak mau. Wah, mungkin nanti terjadi ketegangan antara Anda dengan bank dalam waktu yang cukup lama, konflik dulu. Tapi kalaupun itu terjadi, berarti kita sedang memperjuangkan agar ribanya itu dibuat 0. Agar tidak menjadi beban.
Sampai akhirnya dia mengatakan nggak bisa, pokoknya harus ada. Nah, berarti kan pemaksaan ini. Saya hitung ini sebagai pemaksaan, kalian dolim. Saya nggak mau bayar. Kalau nggak mau bayar, ya sudah. Utang tetap nggak lunas. Akan terus kami tagih. Nggak mau. Jadi kalau seperti itu, nanti riba itu ada secara sepihak. Berarti yang nanggung dosa semoga yang minta. Sementara kita yang sudah berjuang untuk menghapuskan riba, ternyata tetap nggak bisa. Baik. Yang kedua, membantu utang bank dalam bentuk Dalam bentuk mendukung utang. Mendukung untuk utang. Misalnya ada orang yang pinjam sertifikat rumah untuk disekolahkan. Atau pinjam SK, ASN untuk disekolahkan. Nah, ini mendukung untuk utang. Kalau ini ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ini tolong menolong dalam dosa. Dan tidak akan melampaui batas. Karena sebenarnya yang dia lakukan adalah mendukung orang untuk semakin melakukan praktek riba. Baik. Nah, yang ditanyakan tadi adalah membantu menyelesaikan, membantu melunasi, bukan membantu mendukung utang. Nah, kalau seperti ini, insya Allah ta'awun 'alal birri wat taqwa, apalagi itu keluarga sendiri. Cuman kita berharap, tolong Anda gunakan prinsip ini. Anda gunakan prinsip ini, bahwa melunasi itu kalau bisa pokoknya saja, sedangkan ribanya jangan. Perjuangkan itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana bila riba sedang berjalan atau pinjaman bank dari pinjaman bank? Apakah pinjamannya termasuk riba? Apakah ada solusinya, Pak? Riba tetap berjalan atau Yang udah berjalan seperti pinjaman di bank, pinjam uang di bank. Baik. Sudah lunas atau belum? Misalnya sedang berjalan, Pak. Sedang Misalnya, berjalan. Kan ada KPR, leasing, tapi banknya itu bisa aja dari bank yang syariah atau non syariah gitu, Pak. Baik. Jika masih berjalan, ya, berarti kan belum lunas. Anda perjuangkan agar membayar pokoknya saja, kalau bisa. Terus gimana Pak? Apa bisa bayar pokoknya saja? Memang perlu tawar-menawar, dan itu butuh waktu. Karena tentu saja bank akan memperjuangkan. Kalau bisa ada margin, jangan sampai nggak ada margin. Sehingga itu butuh waktu. Nah, yang bisa kami sarankan, Anda bisa minta kebijakan dari pihak manajer atau apa, agar utang Anda itu pokoknya saja yang dibayar, bunganya nggak ada. Nah, nawar segede itu, wah, bank nggak mau. Ya, kalau begitu minimal menurunkan angka ribanya. Mungkin dari kemarin nilainya 20% turunin. Jadi kalau bisa separuhnya, Masya Allah, bagus. Dan itu tawar-menawar. Dan dalam proses tawar-menawar itu kuat-kuatan mental. Kuat-kuatan mental. Ada salah satu kawan yang dia bangkrut ya. Terus punya utang bank. Debt kolektornya itu datang ke rumah. Nagih. Dia bilang, saya sudah nggak punya apa-apa. Kamu mau ngambil apa? Ya sudahlah mas, pokoknya tak tungguin seadanya, berapapun. Tak tungguin. Sampai DC-nya itu tidur di rumahnya. Tidur di teras. Jadi nungguin di situ sampai besok. Tidur di teras itu. Ya jadi kuat-kuatan mental. Orang ini juga nggak bayar, dibiarin aja. Sebenarnya beliau memang ketika itu lagi nggak punya, ya. Tapi beliau bisa utang ke tempat yang lain untuk bayar. Cuman beliau nggak mau karena beliau sedang memperjuangkan hanya bayar pokoknya saja. Jadi sampai ditungguin, nggak dikasih-kasih, ditungguin terus, nggak bayar-bayar. Apa yang bisa kami bayarkan? Nggak ada duit.
Akhirnya karena DC-nya ini merasa nggak ada harapan yang bisa diambil, dia pun pergi. Dan kemudian bank mengabulkan permohonannya itu, akhirnya dia bayar pokoknya saja. Yang penting pokoknya duitnya selamat balik, jangan sampai kemudian pokoknya hilang, sementara untuk bunganya itu dibebaskan. Baik, intinya Anda bisa berusaha gimana caranya agar bayar pokoknya saja atau minimal memperkecil nilai bunga. Semoga tidak semakin menambah berat ya, hukuman yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala ya, atau ancaman hukuman tidak akan semakin berat karena kita sudah berusaha untuk melepaskannya sebisa yang kita mampu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Ini ada lagi Pak Ustadz pertanyaan selanjutnya. Tanyanya di antara orang-orang, kan banyak ya Pak yang terjebak pinjaman online. Banyak saudara kita sesama muslim yang karena sesuatu hal mereka membutuhkan uang, jadi mencoba untuk pinjam ke saudara, teman-teman, tapi tidak ada yang kasih, akhirnya pergi ke pinjaman online, ke rentenir. Apakah kita bisa ikut berdosa karena hal ini sampai terjadi? Apakah ada syarat-syarat yang harus kita berikan untuk kita untuk memberi pinjaman ke orang lain itu tujuannya untuk menolong mereka? Apakah diberi pinjaman begitu ataukah tetap diberikan guna sebagai jaminan atau syarat-syarat untuk mohon pencerahannya Pak? Syekh Albani rahimahullah itu pernah melihat sebuah kejadian. Jadi ada ibu-ibu yang dia nggak bisa bayar utang, entah utang riba atau bukan utang riba, sampai dia mendapatkan mungkin hukuman atau apa gitu ya, atau sampai rumahnya kejual. Jadi melihat situasi seperti itu beliau terenyuh. Lalu beliau mengatakan, saya pernah punya angan-angan untuk menjadi seorang miliarder. Orang yang tabungannya miliaran. Dengan maksud saya ingin ngutangi itu orang-orang yang mereka terjerat dengan utang riba. Tak kasih qardul hasan. Utang tanpa bunga. Sudah dibayar kapanpun semampunya. Jadi sampai muncul harapan seperti itu dari beliau. Mengingat banyaknya orang yang terjerat transaksi riba. Itu di masa beliau. Mungkin di masa sekarang lebih banyak lagi. Apalagi dengan adanya pinjol. Terus gimana nih solusinya? Kalau kita bicara solusi, berarti sifatnya bukan gerak atau bukan aktivitas individu. Tapi harus komunitas. Tapi kalau kita bicara nasihat, kita arahkan ke individu. Saya awali bicara nasihat dulu. Ketika orang membutuhkan, lalu dia ingin utang. Sebenarnya yang dia butuhkan itu apa sih? Oh, dia butuh ini, dia butuh itu, mau beli ini, mau beli ini. Bisa nggak itu ditahan dulu? Sebenarnya sih bisa, tidak begitu mendesak, tidak urgent. Baik, kalau begitu ditahan. Sampai Allah kasih kemampuan Anda untuk membeli. Nah, masalahnya kenapa orang itu jadi banyak utang? Karena dia ingin punya banyak fasilitas yang serba baru, padahal kemampuannya tidak mampu mengejarnya. Saya ingin punya mobil baru, saya ingin punya motor baru, saya ingin HP baru, padahal kemampuannya belum mampu untuk itu. Secara pendapatan belum mampu itu. Maka kami sarankan, ngapain Anda membebani diri Anda dengan yang seperti ini? Buat hidup itu lebih ringan. Hindari utang semampu mungkin. Ada salah satu jamaah yang tanya ke saya. Ini waktu kajian di Pontianak. Dia menyampaikan, saya memiliki uang 3 juta. Dan saya ingin membeli motor baru. Harganya 12 juta. Lalu beliau tanya, bagaimana solusi yang syar'i dan akad yang sesuai syariat? Akhirnya saya sampaikan, saya tidak akan bahas akad sesuai syariat, tapi yang ingin saya sampaikan, beli saja motor 3 juta, kan selesai. Loh, kok malah gitu jawabannya? Lah kamu punya duit berapa? 3 juta.
Ngapain ngejar motor 12 juta, wong duitnya 3 juta. Beli saja motor 3 juta, kan jadinya kau nggak punya utang. Motor 3 juta bisa dipakai nggak? Alhamdulillah. Kalau sekarang sih cukup sehat motor 3 juta. Mungkin motor sekitar tahun 2000-an, itu masih di harga 3 jutaan bisa. Motor-motor bekas. Jadi turunin apa? Kemauan ya. Agar tidak menjadi beban bagi kita. Kalau itu diikutin terus, pengen ini. Masya Allah ya. Sampai kapan itu akan dituruti? Saya kadang merasa heran ya. Kalau di masa silam, orang untuk bisa makan ngutang itu hal yang biasa. Karena emang mereka sangat terbatas hidupnya. Nggak punya beras, nggak punya lauk, sementara punya beberapa anak. Maka saya perlu utang untuk beli beras. Utang untuk beli lauk. Di masa silam kan sering kayak gitu ya. Mungkin Anda pernah dapat cerita dari orang tua yang pernah mengalami zaman penjajahan Jepang atau zaman PKI, ketika barang itu langka, makanan langka. Sehingga orang kalau tidak punya uang, dia nggak bisa makan. Maka dia ngutang beras, ngutang ini. Sehingga di zaman dulu, untuk makan pakai ngutang, itu hal yang lumrah. Tapi ternyata sekarang ada juga orang yang punya hobi kayak gitu. Makan tuh ngutang. Ya, saya ketemu di Jakarta waktu diceritain. Ya, jadi ada teman saya yang cerita, temannya ini kalau datang waktu makan ya tinggal mampir kemanapun, dan biasanya dia pilih restoran-restoran yang bagus. Ya. Misalnya sate Senayan, ya. Betul ya yang teman-teman yang di Jakarta tahu kan? Terus apa misalnya, pokoknya yang mahal-mahal tuh, yang stick itu mahal-mahal. Lah terus gimana Pak? Dia siaga terus. Oh enggak, gesek itu. Yang digesek apa itu? Kartu kredit. Masya Allah, makan kok ngutang. Dia kan geseknya pakai kartu kredit. Ini makan ngutang. Coba kalau dia makan di warteg misalnya, atau di sego Padang, atau yang pokoknya sedapatnya warung lah. Kalaupun merasa nggak nyaman makan di situ karena panas, bungkus. Itu mungkin cukup duit yang ya 20.000, 30.000. Masih ada kembalian. Ini gesek. Sekali makan 100.000, gesek. Ini makan ngutang. Di salah satu pusat perkantoran ya. Kantinnya kan mahal-mahal. Gedung lantai 20 sekian. Nanti di lantai sekian ada food court. Banyak makanan. Biar karyawan kantor tidak perlu keluar. Nah itu makan di situ mahal-mahal. Terkadang hanya gara-gara gaya hidup seperti ini, sampai akhirnya pendapatan dia yang sebulan 10 juta, 20 juta itu nggak cukup. Akhirnya dia butuh utang ke yang lain. Padahal Masya Allah, ada karyawan di Jogja yang gajinya cuma 2 juta. Dan itu cukup, padahal dia sudah berkeluarga. Sehingga masalahnya bukan masalah besar kecilnya pendapatan, kadang masalah kebutuhan. Ini nasihat pribadi ya. Maka Anda itu utang kenapa? Kok sampai ngutang? Karena sebenarnya kalau orang melihat rizki yang Allah sediakan dan dia bisa ngatur secara baik, insya Allah itu cukup. Meskipun kadang ada situasi tertentu, kemudian dia terjerat utang. Gagal usaha, lalu bangkrut misalnya, ya mungkin itu terjadi. Atau mengalami kecelakaan atau sakit, lalu kemudian dia butuh biaya banyak. Mungkin itu normal kalau pakai akad utang. Baik. Selanjutnya kita bicara solusi untuk umum. Berarti ini terkait kegiatan komunitas, bukan pribadi. Saya kasih solusi sederhana ya. Tetap kembali kepada prinsip dari umat untuk umat. Jadi di sini ada sebuah unit ya, untuk mengelola dana umat. Saya sebut aja unit pengelola dana umat.
UPDU, ya, unit pengelola dana umat. Dan ini bisa untuk skala kecil, misalnya satu rumah sakit saja, di rumah sakit Koja. Ya mirip seperti koperasi, tapi dia bukan koperasi simpan pinjam. Lalu unit pengelola dana ini beranggotakan beberapa orang, ya, yang menjadi pengelola. Uang masuk dari masyarakat. Dari masyarakat itu siapa? Para anggota yang bukan pengelola. Masuk ini sebagai apa? Oh, banyak macam. Ada yang zakat. Ada utang. Orang ngasih utang. Ada infak. Atau sedekah. Atau yang lainnya. Terkumpullah dana dalam jumlah banyak. Sudah? Nah, setelah terkumpul, dan ini kan disalurkan. Disalurkan. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang butuh untuk mendapatkan utang tertentu. Saya utang pengen untuk biaya sekolah atau apa dan seterusnya. Nah, nanti yang utang akan mengembalikan ke unit ini tanpa bunga. Tanpa bunga. Sehingga statusnya adalah qardul hasan. Nah, duit itu kan muter lagi. Muter terus kan. Di saat yang sama, tambah dengan adanya ini. Uang itu bertambah. Sehingga nanti kurva uang itu cenderung naik. Dan ini dimanfaati di dalam. Muter terus. Ini utang si A ngelunasi, ganti yang utang si B ngelunasi. Yang utang ABCDE lunas, ganti EFGHIJK misalnya, lunas lagi, gantian terus muter seperti itu. Masya Allah kalau bisa dikelola seperti ini, Pak, jadinya kan jadi alternatif, ya, bisa jadi alternatif bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan utang ke individu. Karena kalau ke individu penjaminnya itu kurang kuat. Individu ini nggak berani untuk mengeluarkan. Si B butuh duit, lalu dia datang ke A. Tolong saya diutangi. A mungkin nggak seberapa yakin. Si B ini siapa? Kan kawan dekat. Iya kawan dekat, tapi jangan-jangan nanti dia nggak mengembalikan. Muncul kekhawatiran seperti itu. Akhirnya A nggak berani mengeluarkan karena itu duit pribadi. Wah, nanti saya malah dimarahi istri, dimarahi suami. Kan pertimbangannya kayak gitu. Nah, kalau lembaga ini, ya tentu saja dia punya sistem. Nah, sistem itu yang digunakan. Misalnya ada tim verifikasi. Kemudian ada bagian kontrol. Ada fungsi kontrol dijalanin dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi kerjasama, insya Allah ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Membantu masyarakat. Nah, kami sarankan yang seperti ini diselenggarakan untuk unit kecil. Unit kecil contohnya apa? Satu perusahaan. Karena kan masih ada ikatan. Ya. Tapi kalau nilainya skala besar ya, satu kabupaten atau satu kecamatan misalnya, itu sudah sangat repot. Tapi kalau unit kecil, karena ada ikatan perusahaan, ini alumni SMA A, SMA B, kemudian melakukan kerjasama seperti ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Oke, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, di era pandemi ini banyak tenan atau restoran atau fasilitas-fasilitas lain yang bekerja sama dengan e-wallet. Di mana e-wallet itu seperti OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya yang memberikan banyak promo cashback. Bagaimana Pak hukumnya dalam penggunaan e-wallet ini dan bagaimana hukumnya dalam cashback-nya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Banyak sekali merchant atau tenan yang menggunakan uang digital ya. Terutama e-wallet yang disediakan oleh beberapa perusahaan yang baru. Dan kalau kita perhatikan fenomena ini seolah-olah
ada banyak perusahaan, itu kan rata-rata perusahaan asing ya. Rata-rata perusahaan asing. Mereka itu sedang melakukan crowdfunding ya, nyedot dana masyarakat tanpa harus menjadi bank. Karena kalau untuk bisa membuat bank, prosedur panjang dan terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi resiko-resiko yang lain. Sehingga untuk bisa membuat bank, effortnya terlalu besar. Nah, cara yang paling praktis, e-wallet. Ini yang paling praktis. Makanya kemudian bermunculan bisnis seperti ini. Lalu ada fintech juga ya, termasuk ya. Oh, belum share screen. Ada fintech yang juga menerapkan prinsip crowdfunding. Tapi bedanya dia lebih fokus di project ya, tertentu. Ada e-wallet untuk digital marketing atau uang digital money dan seterusnya. Ini kan semuanya itu bermuara pada satu kata, yaitu crowdfunding. Jadi dana umat tuh inginnya ditarik sebanyak-banyaknya, masuk ke tempat kami sebanyak-banyaknya. Ya. Saya pernah membuat hitungan sederhana ya, pakai hitung kasar. Anda bisa ngitung nggak kira-kira berapa jumlah pengguna, saya nyebut merek misalnya, pengguna GoPay di Indonesia? Berapa jumlah pengguna GoPay di Indonesia? Sebut saja angka yang paling kecil. Misalnya berapa? 1 juta? 1 juta. Anggap 1 juta. 1 juta pengguna. Dan ini saya bicara pengguna aktif ya. 1 juta pengguna. Jika 1 juta pengguna ini mereka top up 100.000 per hari. Nah, berarti totalnya berapa ini? Totalnya 100 juta per hari. Masya Allah. 1 hari 100 juta. Kali 10 hari. Sudah dapat 1 M. Ada? Dan itu dana umat. Padahal nggak mungkin nih 1 juta. 1 juta mungkin Jakarta saja 1 juta. Belum kota yang lain. 100 juta per hari. Dan itu dana umat. Masya Allah, potensi yang gede banget. Kita yang kalau membuat kayak gini saja ya, misalnya di satu rumah sakit di Koja. Coba Mas, buatkan seperti ini. Sebuah unit pengelola dana umat, di mana nanti bisa digunakan untuk membantu kaum muslimin yang butuh. Itu Masya Allah, kampanye berkali-kali, yang percaya untuk masuk uangnya ke situ dikit. Tapi giliran masalah e-wallet, memang ini kemudahannya adalah bisa dipakai untuk transaksi. Kalau di sini kan nggak bisa. Kalau e-wallet bisa, kalau unit pengelola dana ini nggak bisa dipakai transaksi. Tapi setidaknya semangat untuk mendapatkan pahala bagi muslim itu seharusnya ada. Tayyib. Nah, di posisi ketika di situ ada e-wallet, nilainya cukup besar, ada crowdfunding yang terjadi ya. Sehingga banyak perusahaan berlomba-lomba untuk membuat itu. Nah, sekarang boleh nggak penggunaan ini? Pada asalnya tidak masalah. Karena sifatnya kita seperti memberikan utang kepada pihak tersebut. Ini uang saya taruh sini, saya utangkan kepada kamu. Nanti sewaktu-waktu kalau saya butuh akan saya tagih. Sehingga e-wallet ini secara umum akadnya adalah akad utang. Secara umum. Meskipun kadang ada e-wallet yang transaksinya itu bukan transaksi utang. Tapi secara umum ini. Sehingga orang ketika top up saldo, maka hakikatnya dia memberi utang. Dah? Nah, kemudian ketika dia memberi utang, lalu dapat manfaat. Dapat manfaat. Manfaatnya dalam bentuk apa? Dapat manfaat dalam bentuk diskon, cashback, atau yang lainnya. Utang plus manfaat tertentu. Maka manfaat ini adalah riba. Ini sama dengan riba. Berdasarkan kaidah umum,
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Tapi kalau e-walletnya nggak ada manfaat, nggak ada diskon, nggak ada cashback, sehingga mau bayar tunai maupun bayar pakai e-wallet sama saja, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya kita menggunakan kartu kredit yang cicilannya 0%, apakah itu termasuk riba juga? Cicilan 0%, tapi ada penalti. Biasa kalau cicilan 0% kan harga bendanya berapa, dicicil langsung dibagi nilai biasanya Pak. Iya, Bagi bulan. misalnya dia kredit sepatu, dia beli sepatu pakai kartu kredit, agar 1 juta ya, nanti akan dia bayar 1 juta juga ya. Iya Pak. Tapi Kalau kalau baginya bagi bulan. bagi bulan, jadi 1 juta selama 12, berarti sekian ratus ribu, sekian puluh ribu dicicil. Tapi kalau telat ada penaltinya enggak? Kalau telat denda Pak. Nah, masalahnya di bagian ini. Bagaimana kalau saya yakinkan saya nggak bakalan kena telat? Saya akan usahakan tepat waktu terus. Baik, kalaupun Anda bisa seperti itu, alhamdulillah, disiplin. Cuman masalahnya Anda telah sepakat dengan akad riba. Pada saat pengambilan barang itu ada klausul jika telat denda sekian. Berarti Anda sepakat dengan klausul riba. Nah, masalahnya di sini. Saya coba sebutkan riwayat ini ya. Riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah tentang riba jahiliyah. Qatadah menceritakan tentang riba jahiliyah. Inna riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma. Di antara bentuk riba jahiliyah adalah ada orang yang menjual barang secara kredit. Dia menjual barang secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajalu wa lam yakun inda sahibihi qada. Ketika sudah jatuh tempo, sementara tidak ada pelunasan, sementara pembelinya tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, maka harganya dinaikkan dan masa pelunasannya ditambah. Bahasa kita, Anda sudah melewati deadline, maka kena penalti sekian. Kan berarti harganya jadi bertambah dengan plus penalti tadi. Meskipun pelunasannya jadi lebih panjang. Dan seperti ini, kata Qatadah, masuk dalam kategori riba jahiliyah. Kalau dia bisa bayar tepat waktu, nggak ada tambahan. Harga 1 juta bayar 1 juta. Tapi kalau dia nggak bisa tepat waktu, kena tambahan, kena penalti. Makanya klausul penalti ini wajib dihapuskan, karena ini termasuk di antara klausul riba. Baik, cukup? Ini pertanyaan yang terakhir. Ini ada jamaah yang izin mau bertanya langsung. Apakah boleh Pak Ustadz? Baik, silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Itu kepada Bapak Adam Al-Fatih, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Anda ingin bertanya. Saat ini saya bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah. Posisi saya sebagai administrasi klaim asuransi BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, karena ada keraguan dengan pekerjaan.
yang Anda kerjakan di divisi ini, karena banyak mengarah kepada hal-hal yang mengarah ke pelanggaran syariat. Contohnya seperti mengubah data klaim, manipulasi kronologis pasien, sampai dengan adanya markup coding pada diagnosa. Hal ini dikarenakan kami agar bisa klaim pasien tersebut lolos pada asuransi. Nah, di sini saya juga sudah berupaya dengan tim untuk tertib administrasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan dalam MOU. Namun beberapa pihak termasuk pimpinan kami juga mendorong agar klaim ini lolos. Jadi rumah sakit tidak merugi. Karena dari klaim asuransi BPJS ini adalah yang merupakan salah satu pendapatan di rumah sakit kami. Pertanyaannya, bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Karena ini menyangkut dengan pendapatan rumah sakit dan juga tentunya berpengaruh juga dengan penghasilan pendapatan karyawan rumah sakit. Dan juga di sini kami juga tidak bisa banyak mengakomodir pekerjaan klaim ini karena memang rumah sakit sangat membutuhkan pendapatan dari klaim asuransi BPJS. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Nah, baik, memang terkadang sebuah praktek yang nggak benar itu akan mengundang praktek nggak benar berikutnya, gitu ya. Sehingga sebuah kebatilan akan mengundang kebatilan berikutnya. Itu salah satu di antara efek samping ketika orang melakukan praktek yang batil secara syar'i. Ya, jelas apa yang tadi Anda sampaikan ya. Sampai pada tingkatan kedustaan, membuat data palsu, kemudian markup dan seterusnya. Ini semuanya adalah pelanggaran. Yang kita tidak perlu bicara pakai hukum syariat. Bicara saja pakai hukum manusia. Ada nggak orang yang mengatakan perbuatan seperti ini terpuji? Tidak ada. Baik, ada nggak yang mengatakan kalau perbuatan ini perbuatan yang biasa saja, mubah? Tidak ada. Terus gimana kira-kira penilaian mereka? Semua akan sepakat tercela. Saya tidak bicara kriminal ya, tapi semua akan sepakat ini perbuatan tercela. Sehingga kalau ini dibuka di muka umum, apakah pelanggaran ini boleh? Saya yakin masyarakat akan mengatakan ini perbuatan tercela. Ya. Tipu-tipu, ngapusi, buat data palsu, melakukan markup, dan aneka pengelabuan yang lainnya. Gunakan saja hukum manusia. Pasti mereka akan mengatakan ini tercela. Kita belum menggunakan hukum syar'i ya. Terus hukum syar'inya gimana, Pak? Sudah, kalau kita sudah memandang itu hal yang tercela, tinggal taubat. Kewajibannya adalah taubat. Bicaranya sekarang bicara taubat. Terus gimana kalau seperti ini tidak bisa dipisahkan? Anda minta izin untuk pindah divisi dan mohon tidak ngurusi itu lagi. Perusahaan seperti rumah sakit itu adalah perusahaan jasa. Lalu berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan jasa yang diberikan. Nah, selama Anda bergerak di bidang bagian jasa yang mubah seperti dokter, perawat, atau apoteker, insya Allah tidak masalah. Karena ini bagian yang mubah. Tapi ketika Anda berada di bagian yang bermasalah, yaitu Anda yang ngurusi transaksi asuransinya, Anda yang ngurusi bagian ribanya, Anda yang ngurusi bagian ini, ya, kalau bisa pindah divisi. Dengan harapan agar Anda tidak masuk dalam kategori tolong-menolong dalam maksiat. Silahkan diperjuangkan sebisanya. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kepada para jamaah. Kesalahan adalah dari saya.